Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping ke channel Kang Imam ini. Mungkin kebetulan di running text Wilujeng Sumping. Jadi sedikit sharing bahwa desa kami, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, menjadi salah satu lokasi uji coba piloting project dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dalam hal ini Bappenas menginisiasi mungkin dalam uji coba reformasi perlindungan sosial yang dimana pelaksanaannya di setiap desa, dan di desa itu menginisiasi dalam uji coba digitalisasi monograf desa. Nah, aplikasinya namanya Sepakat Desa Kelurahan dalam rangka mendukung digitalisasi monograf desa kelurahan untuk registrasi sosial. Nah, beberapa tahapan ya, udah setahun ke belakang kita menjalani kerjasama dan koordinasi. Di sini kami akhirnya mendapatkan sebuah fitur yang sangat bagus sekali, berupa aplikasi web dashboard yang dinamakan Sepakat Desa Kelurahan. Kita coba masuk saja ke situsnya, kemudian apa saja yang ada di dalam aplikasi ini, masuk, dan di sini ada yang namanya logo, beranda, profil, analisis, kemudian dari perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, kemudian pendataan, pelayanan, dan nama. Nama pengguna. Baik, di sini dijelaskan sepakat itu apa sih? Sistem informasi untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisa kemiskinan desa atau kelurahan. Panjang ya. Kemudian apa itu sepakat? Kemudian di sini dijabarkan bahwa Sepakat Desa Kelurahan merupakan platform digital siap pakai untuk membantu pemerintah desa dan supradesa dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Sepakat Desa Kelurahan merupakan bagian dari program digitalisasi monograf desa yang dikembangkan sebagai upaya bersama lintas kementerian dan tingkat pemerintah dalam mewujudkan reformasi perlindungan sosial. Hal ini dicapai melalui integrasi berbagai sistem informasi terkait desa, pembenahan target sasaran pembangunan, dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran desa. Nah, dari tujuan atau kerangka berpikir Sepakat Desa Kelurahan, alur pembangunan Sepakat Desa Kelurahan ini dilandasi oleh 6 pertanyaan kunci, yaitu pertama, bagaimana profil desa kelurahan saya, kemudian orang-orang yang di desa kelurahan saya bekerja itu bagaimana, dan apakah orang-orang di desa kelurahan saya sudah terlayani. Kemudian apakah orang-orang di desa kelurahan saya sudah terlindungi? Terlayani, terlindungi. Kemudian apakah orang yang di desa kelurahan saya sudah mendapatkan kesempatan ekonomi? Kemudian dan poin ke-6-nya, apakah anggaran di desa saya digunakan secara efektif untuk mensejahterakan masyarakat? Nah, ini adalah 6 pertanyaan sebagai alur pikir pembangunan Sepakat Desa Kelurahan dari Kementerian Bappenas. Tujuan Sepakat Desa Kelurahan itu sendiri dibangun dengan tujuan desa dalam mengenali kondisi sosial ekonomi desa dan menyusun perencanaan penganggaran desa berdasarkan bukti dan data. Jadi perencanaan berbasis bukti dan data. Di sini saya mendapat kuncinya. Jadi arah pembangunan itu berdasarkan bukti atau data. Sip. Kemudian mulai dari mana? Bagaimana caranya? Dan FAQ. Nah, di sini saya mau ajak ke rekan-rekan ke profil desa kami. Profil desa kami itu di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Ini profilnya. Sip. Nah, di sini ada halaman menyediakan ringkasan informasi mengenai desa kelurahan secara tepat, bagaimana informasi mengenai kondisi wilayah desa, demografi desa, status pembangunan desa, data sektor, data ekonomi, data tersedia di sini.
Profil desa diperkaya dengan data yang diambil dari berbagai sumber seperti PODES, DTKS, Indeks Desa Membangun atau IDM, data stunting, data SDGs. Profil desa kelurahan Pasanggerahan. Oke, Kecamatan Sukawuning, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Di sini sebelah kiri itu ada petanya. Petanya kita bisa bikin dengan skala format satelit. Nah cukup membantu sekali kalau peta. Dan kalau kita bisa mengetahui lokasi di mana letaknya. Dan mungkin di sini ada batas-batas desa, tapi tidak diterangkan sebelah utara, sebelah selatan, sebelah ini. Meskipun saya tahu, tapi di aplikasi ini tidak ditercantumkan. Tapi ini menunjukkan bahwa desa Pasanggerahan itu, nah langsung diklik ya biru. Dari data PODES sendiri sekarang terupdate 26 Juli 2021, sumber data PODES itu per tahun 2018, kemudian Dukcapil per 2020, jumlah penduduk, jumlah kakak, Indeks Desa Membangun dari Kemendes 2020, Kemendagri dari 2020 untuk data stunting. Kemudian jumlah ruta dan penduduk 40%, kesejahteraan terendah atau 1077 ruta atau 3814 atau 55%, 5,90%, 90% dari DTKS 2020 dan dari PODES 2018 juga mencantumkan produk unggulan. Kemudian sumber penghasilan utama itu dari PODES 2018. Kemudian data mikro dan kecil, jumlah alokasi industri berdasarkan PODES 2018. PODES 2018 untuk sarana kesehatan serta jumlah tenaga kesehatan dan pendidikan. Ada akses pendidikan selama setahun terakhir dari jumlah sekolah itu dari PODES 2018 dan profil selengkapnya kita coba klik itu kemana munculnya. Sama profil selengkapnya. Di sini ada Desa Membangun, agak beda dengan fitur tadi pertama, di mana di sini profil desa kelurahan Pasanggerahan, ya, dan di sini indeks desa membangunnya dibuat secara dinamis dan luas dengan 3 km persegi. Bisa satelit ya. Kemudian jumlah penduduk perempuan laki-laki, di sini indikator dan nilai ke bawah, dibuat secara spotlight gitu ya. Kemudian ringkasan profil, kita buka. Kalau ini nggak bisa diklik ya, jadi maksudnya tidak ada menu, submenu. Tapi kalau di bawah ini 3 bisa. Nah itu makanya saya tadi mencoba membuka ini. Di sini mungkin ada narasi secara deskripsi bahwa Desa Pasanggerahan Kecamatan Sukawuning, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat merupakan desa kelurahan yang memiliki tipologi dataran. Dan lokasi desa kelurahan desa di luar wilayah hutan. Terdapat penduduk 6.823 jiwa, 2.428 KK dan terdapat 1.077 ruta dan atau 3.814 jiwa, 56% yang miskin. Maksudnya masuk ke DTKS per 2020. Berdasarkan kategori INDM, Indeks Desa Membangun, Desa Kelurahan Pasanggerahan termasuk desa berkembang dan bukan desa prioritas stunting. Pada Desa Pasanggerahan ini terdapat 14 jumlah posyandu dan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 2 dokter spesialis, 3 bidan, 9 kesehatan lainnya PODES. Selain itu di bidang pendidikan desa ini memiliki 4 PAUD, 4 TK, 8 SDMI, 4 SMP, 2 SMA, 1 SMK berdasarkan PODES 2018. Sumber penghasilan utama penduduk desa pertanian.
Dengan penduduk unggulan desa belum memiliki produk unggulan, pada desa ini terdapat 1 lingkungan industri kecil, kemudian 50 industri makanan, minuman, pengolahan, pengawetan jasa. Makanan dan susu, oke. 34 jenis gerabah keramik, oke. 1 industri barang dari kulit, oke. 1 industri barang dari kayu. Oh, jadi dibuat secara narasi ya. Misalkan kita dalam kebutuhan proposal atau semacam makalah, itu yang bisa dicantumkan. Oke, baik sekali. Kita close dan masuk ke cetak profil. Oke, setahu saya kalau cetak profil, oke, belum bisa ya. Oh, tapi langsung, nggak bisa diklik kanan. Ini cetak profil. Oke, sip. Oh, dibuat jadi PDF nantinya. Oke, sip. Oke, profil. Oh, langsung banget. Oh, iya betul. Dibuat jadi PDF. Oh, tampilnya jadi lebih apa? Lebih kartunistik dan unyu-unyu gitu, lucu. Oke, sangat inovatif sekali dari Kementerian Bappenas. Sip. Di sini ada sepakat desa kelurahan 2021. Oke. Sini ada profil ke bawah. Nah, oke, di sini saya baru mengulas atau mereview dari profil, belum ke analisis, perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan sampai pelayanan. Mungkin akan bertahap di part selanjutnya. Demikian mungkin ulasan atau review dari aplikasi Sepakat, salah satu program yang sedang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas atau Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara ini kita patut untuk mengapresiasi dan mensupport, karena memang ini bagian dari perencanaan pembangunan negara. Tatkala sistem ini sudah siap, mungkin akan diterapkan di semua desa kelurahan. Namun pada saat ini mungkin masih baru di beberapa desa saja, terutama di desa Pasanggeran ini menjadi salah satu pilot project dari Bappenas. Mungkin demikian dari ulasan atau review dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salute.